Candi Sepilar. Candi ini merupakan candi yang menjadi ikonik untuk jalur pendakian via Purwosari Gunung Arjuna. Candi ini memiliki banyak sekali anak tangga dan di sekelilingnya di kanan kiri terdapat beberapa arca yang tidak begitu jelas bentuknya, namun beberapa ada yang berbentuk seperti resi, ada yang berbentuk seperti prajurit penjaga dengan membawa gada, dan juga beberapa ada yang menyerupai seperti buto. Tangga ini terlihat sangat utuh dan tidak tertimbun oleh tanah. Banyak orang menjadi penasaran dengan tempat ini karena memang bentuk dan situasi di sekitaran sini terlihat sangat kental sekali mistisnya, aroma dan juga aura yang mistis. Banyak orang menjadi penasaran dan juga menantang bagi sebagian orang. Tak jarang para pendaki mendaki via Purwosari ini hanya karena ingin mengetahui lokasi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur Surya Jati, syukur alhamdulillah setelah kami menelusuri situs Makutoromo di pos 5 ini, kemudian kami akan melanjutkan perjalanan ke atas yang jaraknya tidak jauh dari lokasi ini. Kurang lebih jaraknya sekitar 100 meter saja ya. Ditempuh sekitar kurang dari 10 menit. Oke, di sini ada beberapa arca ya. Ini ada arca yang cukup gendut ya. Cukup gendut ini. Dan juga satunya arca yang sudah tidak utuh lagi, tidak terlalu berbentuk. Nah, arca yang gendut ini sepertinya membawa gada. Ini sebelah sini gada ini ya. Ini bisa kurang lebih ini 2 rapala ya. Kemudian di atas sana itu juga masih banyak sekali arca-arca yang menyerupai buto, menyerupai tokoh-tokoh seperti resi ataupun tokoh-tokoh seperti prajurit. Yuk kita naik ke atas. Jadi tempat ini masih sering dikunjungi oleh orang-orang Hindu, orang-orang Kejawen yang memiliki kepercayaan tentang kekuatan mistis ataupun kekuatan rohani di tempat ini. Jadi sangat baik apabila tempat ini kita hormati, kita ikut menjaga ya,
minimal kita tidak ikut merusak, ya, tidak melakukan coret-coret ataupun membuang kain ataupun berstatement negatif tentang tempat ini. Oke, sedulur Suryojati, syukur alhamdulillah saat ini saya berada di awalan Candi Sepilar. Nah, Candi Sepilar ini seperti yang kita lihat bersama, seperti ini banyak sekali arca-arca yang seolah-olah menjaga. Jadi yang kita duduki ini adalah sebuah tangga berundak, ya, yang nanti mengarahnya ke atas sana. Dan dipercaya kemungkinan jika orang-orang dulu itu lokasi seperti ini lokasi yang suci. Mereka setelah dari Makutoromo itu untuk melakukan mungkin doa bersama, ritual dan lain-lain, kemudian mereka melakukan bisa dikatakan semedi ataupun menghadap kepada dewa-dewa atau sangyang kepercayaan mereka di masa lampau, kurang lebih seperti itu. Itu yang saya tangkap seperti itu. Jadi mereka jalan di sini. Jadi pakaiannya putih-putih, mereka naik ke atas sana. Nah, jadi awalan untuk melakukan upacara ritual itu berada di Makutoromo itu tadi. Jadi mereka itu mengelilingi tempat itu tadi. Nah, ganjilnya patung-patung ini menguatkan argumen saya tentang bahwa patung-patung tadi di bawah adalah patung-patung yang kemungkinan jatuh atau longsor dari sekitaran sini. Terutama yang berada di Makutoromo itu kemungkinan kurang banyak, Mas, ya. Kemungkinan kurang banyak. Jadi kan tadi ada 3 saja ya. Harusnya kan genap kanan kiri seperti itu. Kalau patung penjaga itu seperti itu, biasanya kanan kiri ya, tidak ganjil atau tidak 1 atau tidak 3. Biasanya ada di kanan kiri. Yang sebelah kanan pegang gada di sebelah kanan, sebelah kiri pegang gada di sebelah kiri, seperti itu. Oke, kita akan coba eksplor lebih lanjut, lebih banyak tentang lokasi di sini. Oleh sebab itu terus ikuti channel ini, jangan di skip ya, dan juga jangan lupa untuk subscribe, like, dan juga share. Terima kasih. Nah, untuk arca yang ini di sebelah kiri ini membawa gada ya. Nah, yang ini itu gada. Ya. Jadi yang sebelah sana juga ada 2 lagi. Nah, ini yang sebelah kanan juga membawa gada. Jadi seperti penjaga ya. Seperti penjaga. Ini seperti buto, ini kurang lebih seperti itu.
Oke, beberapa patung yang sudah tidak ada. Jadi jika kita lihat, ini ada 2 patung di sebelah kanan ya, kemudian di sebelah kiri hanya ada 1. Jadi mungkin banyak yang hilang, kurang lebih seperti itu. Oke, ini ada satu contoh ya, yang mana pahatan atau arcanya masih tidak berbentuk arca, tapi dia dipahat di batu yang cukup besar, yang utuh ini. Jadi ini batu yang sangat besar, dipahat, ini kepalanya, dan ini mungkin gadanya ya. Jadi tidak berbentuk bagus, karena ini batunya utuh sekali, sama seperti yang di sana. Nah, yang di sana juga seperti itu ya, itu arca yang dipahat di batu yang cukup besar sehingga menyatu dengan batu itu tadi. Nah, kemudian batu yang atas ini menunjukkan bahwa dulunya ada longsor dari atas sehingga menutupi jalan anak tangga ini. Ya. Jadi ini anak tangga, kemudian di sini terputus, dan ini mungkin direnovasi, dipindahkan sebelah sini, bisa jadi seperti itu, atau bisa juga dulunya memang seperti ini ya, wallahu alam. Oke, kita naik ke atas yuk. Cuman jika sedikit saya amati, sepertinya ini batu-batu yang asalnya itu longsor ya, asalnya longsor. Jadi tangganya itu ke sana, arahnya lurus ke atas ya. Yuk naik. Oke, jadi tempat ini yang dinamakan dengan Candi Sepilar. Jadi ada 3 candi. Nah, 1, 2, dan 3. Untuk candinya sendiri ini terlihat masih sangat utuh ya. Terlihat masih sangat utuh. Tidak banyak yang hilang. Nah, ini ada burung, ini burung jalak ini kemungkinan. Halo, assalamualaikum. Nggak bisa bahasa burung saya soalnya. Candi Sepilar ini merupakan suatu candi yang menjadi lambang daripada suatu gerbang. Adanya 3 candi yang memiliki lubang di tengah, menandai dan diyakini sebagai lorong suci, di mana orang yang dapat melintasi atau melewati lubang yang ada di tengah candi ini, mereka dianggap orang yang memiliki hati yang bersih. Mitosnya seperti itu. Dan tempat ini menjadi salah satu tempat puncak daripada ritual ataupun kerohanian orang-orang terdahulu. Di tempat ini diyakini sebagai gerbang menuju Kahyangan tempat para dewa singgah. Sehingga tempat ini menjadi tempat yang dianggap suci dan disakralkan. Oke, Mas Rio.
apa yang dirasakan mungkin di sekitaran sini dari sisi mistis atau dari sisi energi, karena tadi malam kita bermalam di situs Eyang Semar yang tidak jauh dari lokasi ini. Apa ada pengalaman mistis atau secara energi yang dirasakan sama panjenengan? Nah, kalau kemarin sih kita kan sempat ngambil air ya, karena di situs Eyang Semar itu airnya lagi mati. Jadi kita itu kemarin sore sempat ke sini naik Oh ke iya, Sepilar. kemarin mati airnya ya. Ya, airnya mati. Jadi di sana itu enggak ada air sama sekali. Kita naik ke Makutoromo, ternyata di Makutoromo itu juga airnya juga habis. Jadi kita naik ke Sepilar ini, langsung belok kanan ke Sendang Derajat di situ. Lah di situ kita ngambil air. Jadi dari pengalaman kemarin yang saya rasakan di sini, menurut saya sih energinya sih positif. Cuma dari segi sisi gaib saya tidak merasakan sesuatu. Mungkin juga di sini dulunya karena di Makutoromo ini kan tempat untuk peribadatan zaman-zaman lampau ya. Jadi untuk kegiatan keagamaan, kegiatan ritual yang sifatnya positif. Baik. Jadi masih membekas energi positif seperti itu, Mas. Oke. Jadi seperti tidak ada gangguan ya yang mencoba mengganggu, membisiki atau apa merinding-merinding juga tidak ada, Mas. Tidak ada, Mas. Tidak ada ya. Ada. Oke. Cuman kalau saya pribadi sih tadi malam ada yang beberapa mencoba interaksi ya. Cuman saya abaikan memang kalau di situs Eyang Semar sendiri memang tidak terlalu kuat memang energinya. Justru arahnya ke tempat ini memang. Dan di Candi Sepilar ini kalau dilihat secara secara spiritual, Mas. Jadi di kanan kiri kita ini itu ada sosok yang cukup tinggi besar, mereka membawa gada, ada yang membawa tombak seperti itu. Jadi ini berjejer dari atas ini ke bawah. Ini ada beberapa sosok-sosok yang menjaga. Seperti itu. Mereka berpakaian yang sebelah ada yang berpakaian putih, ada yang berpakaian seperti kuning emas. Kemudian ada yang tidak berpakaian juga yang ada di depan sana, dan yang di depan sana itu seperti buto ya, tapi tidak terlalu tinggi. Sosoknya itu tidak terlalu tinggi lah ya, cuman agak gendut, bawa gada, dia ada taring. Kemudian di sini ya seperti bukan mahkota tapi aksesoris yang kecil itu. Jadi untuk mistisnya sendiri memang cukup banyak dan cukup kental energinya, cuman mereka sifatnya menjaga tempat ini ya. Jadi kita juga di tempat ini menghargai, jangan merusak ataupun mencoret-coret ya, mengotori. Jadi kita hargailah tempat ini yang mana dulunya digunakan untuk keagamaan orang zaman dulu, dan mungkin sampai sekarang juga masih ada orang, Mas ya, yang melakukan keagamaan di tempat ini ya, seperti itu. Masih banyak kita lihat orang-orang bakar dupa ya, atau apa itu ya, di bawah itu di situsnya Makutoromo itu ada juga, di beberapa patung itu ada. Mungkin juga dari keyakinan atau memang mereka beragama lain seperti itu. Nah ini ada Mas Denny nih, coba kita tanya-tanya Mas Denny. Mas Denny naik sini, Mas Denny. Tanya-tanya pengalaman di sini, Mas Denny. Mas Rio, terima kasih Mas Rio ya. Kita akan ganti narasumber. Oke, ini bajunya cukup baru ini ya, Masya Allah. Oke, duduk Mas Denny. Alhamdulillah. Aromanya masih aroma baju baru. Oke, Mas Denny. Saya ingin tanya Mas Denny, bagaimana pengalaman berada di sini? Apa yang dirasakan, dinikmati ya? Pendapat tentang tempat-tempat ini itu bagaimana kira-kira Mas Denny? Yang pertama capek, Mas. Capek, oke. Pertama capek dulu, Mas. Oke. Bahagia tidak, Mas? Oh, bahagia. Oke. Karena penting sekali itu, capek harus bahagia itu penting, karena capeknya bisa terobati. Untuk secara spiritual, beberapa tadi malam ada yang melihat yang tadi malam itu, Mas. Seperti Gatot tadi malam. Oh iya. Jadi kita tadi malam sempat mencoba menggali informasi ya, tapi akan kita tayangkan setelah ini ya.
Oke, lanjut. Terus banyak-banyak belajar tadi malam, belajar kepekaan juga nggih. Oh iya, Nggih, tadi malam belajar kepekaan juga. Apa malih wadah Mas? ya belajar merasakan energi itu tadi ya. Oke. Kemudian kalau kesan-kesan yang ada di tempat ini bagaimana Mas? Kalau yang di atas ini positif ya Mas. Energinya positif ya? Positif ya Mas. Ada benturan atau gangguan nggak kira-kira yang dirasakan dari sampean sendiri? Nggak ada Mas. Nggak ada ya? Ada. Tapi sempat yang mau berangkat itu memang Mas. Oh iya, yang sosok buto hitam itu ya. Oke. Jadi tapi kalau yang di atas ini nggak ada. Jadi kalau yang di atas ini bisa dikatakan tempat suci Mas ya. Tempat suci, tempat yang baik, dijaga oleh tokoh-tokoh yang juga baik memang Mas. Untuk pertanyaan sedikit. Apa Mas? Untuk yang di sini itu sebenarnya gaib-gaibnya itu minta disembah atau gimana Mas? Untuk yang gaib-gaib di sini. Oke, sebenarnya untuk gaib-gaib di sini sebenarnya tidak Mas. Mereka tidak mau atau tidak ingin disembah. Namun gaib-gaib yang yang kafir atau non muslim ya, sebelum muslim, ketika mereka disesuguhi apapun itu mereka masih mau menerima Mas. Jadi mereka masih mau makan atau mencicipi. Sedangkan untuk gaib-gaib yang muslim, ketika ada suguhan yang muslim benar loh ya, yang benar-benar muslim, mereka tidak mau. Ketika disuguhi apapun mereka justru menyingkir atau menjauh karena jauh daripada syariat Islam seperti itu. Bahkan penjaga Gunung Arjuna ini sendiri alhamdulillah sudah muslim Mas ya, yang sudah sering saya sebutkan namanya, tokohnya siapa, yaitu Sang Hyang Agni ya, dan juga Pangeran Sastro yang menjaga Gunung Welirang itu juga sudah muslim alhamdulillah. Kalau yang menjaga sini sekarang ini yang tadi malam nampak yang seperti sosoknya itu seperti Gatot Kaca ya, itu mungkin belum muslim, tapi suatu saat insya Allah semoga saja mau mengikuti gurunya ya, beliau Sang Hyang Agni. Karena agama Islam sendiri tentu sekelas Sang Hyang itu ketika memeluk Islam sudah dengan penuh dan banyak pertimbangan, penuh dan banyak pemikiran. Tentu sudah dirasakan, dicari tahu, digali informasi bagaimana Islam ini, bagaimana keyakinan terhadap Allah, bagaimana iman itu kepada Allah, apa akibat, efek, manfaat, itu pasti sudah digali dan dicari tahu. Sehingga sekelas Sang Hyang Agni yang mendiami Gunung Arjuna ini mau memeluk agama Islam dengan ikhlas dan dengan ridho seperti itu. Dan semoga makhluk-makhluk di sini yang berkuasa atau menjaga tempat-tempat ini, mereka semoga diberikan hidayah oleh Allah dan juga mau dan bersedia dengan ikhlas dengan hatinya mau memeluk agama Muslim, agama Islam ya, sehingga mereka menjadi Muslim, menjadi tokoh atau sosok yang beragama Islam seperti itu. Ada lagi pertanyaan? Ada. Nggak ada ya. Oke, bagus sekali pertanyaannya Mas. Wonten malih Mas. Ada apa? Untuk yang dikatakan Sang Hyang yang Sang Hyang sebutkan tadi, kenapa kok yang di bawah sama yang di atas ini kok seperti berbeda gitu Mas? Bahwa kok banyak gangguan, di sini kok terlihat positif, gak ada gangguan. Terus untuk yang cakupan untuk area wilayah kekuasaan itu gimana Mas? Maksudnya kalau di bawah masih wilayahnya kok, kenapa kok masih ada ya sosok paham yang paham jelek-jelek Mas? Jadi begini Mas, jadi seorang camat, seorang kepala daerah atau kepala desa lah ya, itu tidak bisa mengatur masyarakatnya satu persatu Mas. Tidak mungkin dia harus manut sama kepala desa, harus patuh sesuai agama kepala desa, harus baik seperti kepala desa, tidak bisa Mas. Jadi di satu desa itu pasti ada yang jahat, ada yang suka nyuri, ada yang suka ngolok-ngolok, ada yang suka negatif, ada yang baik, ada yang suka ibadah, ada yang suka di masjid. Itu bermacam-macam, bervariasi. Namun kepemimpinan sosok gaib seperti Sang Hyang atau tokoh-tokoh yang saya sebutkan tadi, mereka itu
memimpin wilayah tadi agar aman daripada serangan ataupun penjajahan dari tempat lain atau dari tokoh-tokoh lain yang ingin menguasai tempat itu. Itu satu poinnya di situ. Ya. Dan ketika di bawah banyak negatif, di atas banyak yang positif, ini sendiri kembali kepada manusianya sebenarnya, Mas. Banyak sekali manusia itu yang membuat-buat, mereka-reka tempat-tempat sehingga tempat tadi dipuja, dirituali, diasapi dupa, diberi kembang dan lain sebagainya. Itu sebenarnya banyak sekali sumbernya justru dari manusia, bukan dari gaib. Gaib hanya memanfaatkan situasi itu tadi. Kurang lebih seperti itu, Mas. Ya, bisa dipahami ya. Nah, jadi ketika manusia melakukan tindakan negatif, tindakan diyakini, akhirnya makhluk gaib ini tadi yang dirasa negatif, mereka juga akan memanfaatkan kondisi itu sehingga mereka menguasai pikiran manusia, membisikkan, memberikan bayangan, angan-angan, kemudian membentuk di sini Dewi Kunti, di sini Eyang Sekutram, di sini ini. Ya, padahal awalnya tidak ada. Ada Noyo Genggong, Sabdo Palon, nah seperti itu. Kurang lebih seperti itu. Bagus sekali pertanyaannya. Yang lain mungkin ada pertanyaan? Cukup, Mas. Oke, cukup ya. Oke, mungkin itu saja ya. Semoga dialog ini menambah wawasan dan pengetahuan untuk kita bersama tentunya, dan juga untuk mengingatkan kami pribadi ya sebagai Putra Sanggar Adiluhung untuk selalu berhati-hati dalam berspiritual, selalu mengedepankan berserah diri kepada Allah dalam segala bentuk apapun, bentuk keselamatan, kerezekian, perlindungan, harapan semua. Semoga selalu bersandar hanya kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ya. Hanya kepadamu ya Allah kami menyembah, dan hanya kepadamu ya Allah kami meminta pertolongan. Oke, sedulur Suryo Jati, kurang lebih seperti itu ya explore kami di Candi Sepilar ini di jalur pendakian via Purwosari Gunung Arjuna. Candi Sepilar ini merupakan candi terakhir yang kami eksplor di jalur pendakian Gunung Arjuna via Purwosari. Setelah ini kami akan mencoba untuk menelusuri dari sisi spiritual, seperti apa informasi yang akan kami dapatkan. Oleh sebab itu, ikuti terus channel kami di Suryo Jati. Terima kasih telah menonton. Apabila ada salah kata, mohon maaf sebesar-besarnya. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.